warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zahrani dengan nomor induk mahasiswa 12020601006 dari kelas 2C Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan dan pemakaian alat peraga biologi pada struktur tubuh bakteri sebagai pemenuhan tugas UAS pada mata kuliah Media dan TIK Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sri Marianti, SSI MPD. Alat peraga ini ditujukan kepada siswa sekolah menengah atas. Untuk itu, langsung saja kita simak video berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pemakaian alat peraga struktur bakteri dan menjelaskan sedikit tentang materi bakteri. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum apa itu bakteri? Nah, bakteri merupakan bagian dari Eubacteria yang dikenal sebagai bakteri yang sesungguhnya dan bersifat prokariotik. Prokariotik atau prokariot merupakan salah satu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ada tidaknya membran atau yang membungkus inti sel. Suatu makhluk hidup dikategorikan prokariotik apabila inti sel tidak dibungkus oleh membran inti atau nukleoid dan termasuk dalam kingdom Monera. Adapun ciri-ciri dari bakteri itu sendiri, yang pertama bersel satu atau monoseluler. Yang kedua, ukurannya kecil, diameter tubuhnya sekitar 0,5 mikron. Yang ketiga, pada umumnya tidak berklorofil. Dan yang keempat, inti sel belum mempunyai membran. Yang kelima, dapat hidup di segala tempat. Yang keenam, lebih tahan pada suhu rendah, sekitar 4 derajat Celcius. Yang ketujuh, dinding sel mengandung senyawa peptidoglikan. Yang kedelapan, berbentuk batang, bola, dan spiral. Dan yang terakhir, berkembang biak dengan cara membelah diri
dan konjugasi, transformasi, dan transduksi. Nah, sekarang langsung saja kita membahas struktur tubuh bakteri dan fungsinya. Ini merupakan alat peraga struktur tubuh bakteri yang telah saya buat. Langsung saja, bagian pertama atau bagian terluar ini merupakan kapsul. Kapsul itu merupakan bagian paling luar dari sel tubuh bakteri yang berupa bahan kental yang mengelilingi dinding sel bakteri dan berupa lapisan legir. Kapsul itu sendiri berfungsi sebagai pelindung, sebagai penyimpan cadangan makanan, dan untuk menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi. Struktur yang kedua adalah dinding sel. Ini merupakan dinding sel. Dinding sel ini terletak di antara kapsul dan membran sel. Dinding sel berfungsi sebagai satu untuk memberi kekuatan dan bentuk pada bakteri. Yang kedua adalah untuk mencegah bakteri agar tidak pecah. Dan yang ketiga adalah sebagai pengatur zat yang datang dari dan keluar dari sel. Dinding sel tersusun oleh peptidoglikan sehingga membuat tubuh bakteri menjadi kaku. Setelah dinding sel, ada yang namanya membran sel. Membran sel ini merupakan lapisan pelindung yang berfungsi untuk melindungi membungkus sitoplasma. Membran sel ini terletak di sebelah dalam dinding sel. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian dalam sel yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian cair di dalam sel karena 80% sitoplasma itu tersusun oleh air, di mana zat cairan tersebut bersifat koloid dan mengandung semua zat yang diperlukan oleh kehidupan sel. Sebagai organisme prokariotik, struktur inti sel pada bakteri tidak memiliki membran inti seperti sel eukariotik pada umumnya. Sehingga kromosom atau DNA bakteri berbentuk seperti sirkular atau seperti lingkaran yang terletak memadat dalam sitoplasma, yaitu yang disebut dengan nukleoid. Selain nukleoid, di dalam sitoplasma juga terdapat ribosom. Ribosom pada sel bakteri memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel eukariotik. Ribosom ini berfungsi dalam sintesis protein. Beranjak ke bagian luar lagi, ini ada yang namanya pili. Pili ini berupa filamen atau benang yang lebih kuat, lebih banyak, dan lebih pendek dari flagel. Pili berfungsi sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama perkawinan antar bakteri. Selain itu, pili juga merupakan alat pelekatan atau untuk meletakkan diri pada jaringan yang merupakan sumber nutriennya. Selanjutnya yang terakhir ada flagel. Flagel merupakan rambut yang teramat tipis dan mencuat keluar dari dinding sel. Flagel merupakan struktur seperti benang yang tersusun atas protein. Berbeda dengan pili, flagel berfungsi sebagai alat gerak pada bakteri. Selain sebagai alat gerak, flagel juga berfungsi untuk merespon rangsangan yang datang dari luar. Adapun ciri-ciri dari flagel, yang pertama itu lebih panjang dari selnya. Yang kedua, diameternya lebih kecil dari selnya. Bentuknya bergelombang, strukturnya sangat kuat, dan memiliki suatu mekanisme gerak yang sangat unik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.